Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diberikan pengharapan sejati bagi semua orang dan juga kegembiraan kepada yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Dan juga buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, dan juga bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Biarlah melalui pelajaran yang akan kita bahas dapat menguatkan iman kita, sehingga kita dapat hidup bagaimana dapat bersosial dengan baik, memantulkan akan karakternya. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul sehingga kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, di tabernakelnya. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalamu, mengatasi musuhmu sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, kata Khalik itu, ia memuliakan aku. Segenap penduduk surga bersatu padu dalam memuji Tuhan. Biarlah kita mempelajari nyanyian-nyanyian malaikat itu sekarang agar kita dapat menyanyikannya bila mana kita bergabung dengan rombongan mereka yang bersinar-sinar itu. Jadi di sini kita diingatkan lagi bagaimana sebuah pelajaran kepada kita agar kita dapat memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bila mana kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan sebagai korban, maka kita memuliakan Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa segenap surga mereka bersatu untuk memuji Tuhan. Dan biarlah kita saat ini berlatih untuk memiliki nyanyian bersama dengan malaikat-malaikat, di mana kita akan menyanyikan itu bergabung bersama rombongan besar itu untuk sebuah pujian yang akan kita naikkan kepada Bapa kita yang di surga. Dikatakan bahwa nyanyian apa yang kita akan nyanyikan bersama-sama pada saat kita bergabung bersama dengan rombongan yang bersinar-sinar itu, yaitu nyanyian kemenangan, nyanyian yang dapat menuntun kita bagaimana kita melihat kembali akan lindungan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita saat kita melangkah demi langkah untuk mencapai kehidupan kekal itu. Biarlah kita katakan bersama-sama dengan pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 335. Jadi sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali dalam pemazmur atau dalam buku Mazmur, mengingatkan kita bagaimana aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi sangat luar biasa. Biarlah kita terus datang dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, karena semua yang telah Dia lakukan atau anugerah yang telah Dia lakukan dalam kehidupan masing-masing kita. Kita harus membawa kesadaran spiritual yang hidup di setiap pertemuan keagamaan, bahwa Tuhan dan malaikatnya ada di sana, bekerja sama dengan semua penyembah sejati. Tempat ibadah mungkin sangat sederhana, tapi tidak kurang diakui oleh Tuhan bagi mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di dalam keindahan kekudusan. Itu akan menjadi seperti gerbang surga. Testimony for the Church jilid 6 halaman 362 dan 363. Jadi kita diingatkan bagaimana kita saat berkumpul untuk berbakti dalam atau menyembah Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga. Di setiap pertemuan keagamaan kita harus bersungguh-sungguh dengan hati yang penuh penyerahan.
Karena dikatakan bahwa malaikat-malaikat hadir di sana untuk menjelaskan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan juga dikatakan di sini bahwa tidak menutup kemungkinan mungkin kita sebagai umat-umat Tuhan beribadah di tempat-tempat yang mungkin sederhana sekalipun, atau di alam sekalipun, atau di tempat yang mungkin tidak sama dengan orang-orang yang memiliki gedung yang mewah. Tetapi dikatakan bahwa tidak ada ruangan yang tidak diakui oleh Tuhan jika masing-masing kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan juga keindahan kekudusan itu akan terlihat di dalam perbaktian kita itu. Dan juga itu adalah gerbang surga, bagaimana malaikat Tuhan naik turun untuk melayani masing-masing kita, menjelaskan setiap apa yang kita pelajari bersama-sama. Dan juga dikatakan di sini bahwa walaupun sederhana, tetapi biarlah kita mengundang rohnya, sehingga kebenaran yang akan kita dengar itu membawa tabiat kita dapat dituntun kepada tabiat Kristus. Bait Allah dibuka di surga dan ambang pintu disiram dengan kemuliaan bagi setiap gereja yang mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan di sini surga akan dibuka dan ambang pintu akan disiram dengan kemuliaan bagi masing-masing kita yang mengasihi dan menuruti akan Tuhan. Juga dikatakan bahwa pada saat kita sebagai umat-umat Tuhan, apa makna dari gereja? Setiap gereja adalah setiap jiwa, setiap kita. Jika kita mau mengasihi Dia dengan menuruti akan setiap perintah-perintahnya, kita akan lebih dekat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita melihat surga itu tidak jauh daripada kehidupan masing-masing kita, karena kita mempraktekkan kehidupan surga di dunia ini. Kita perlu belajar bermeditasi dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan spiritual yang membedakan bagian dalam dari bait suci surgawi. Jadi sangat luar biasa. Kita dapat melihat bagaimana kesucian yang Tuhan rindu kita miliki di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita harus belajar bermeditasi, belajar untuk berdoa, dan kita akan memiliki penglihatan yang sempurna, penglihatan yang lebih jelas tentang bagian dalam dari bait suci surgawi itu. Bagaimana kehidupan kita, pikiran kita akan dituntun kepada pikiran yang penuh penyerahan, pikiran yang suci. Kalau kita bergaul bersama dengan Tuhan melalui berdoa dan meditasi. Seringkali kita hanya berdoa karena terburu-buru dan tidak memiliki waktu untuk dapat berdoa dengan penyerahan yang sungguh-sungguh. Karena kita sebagai umat Tuhan seringkali kita mengatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan, namun kita salah untuk melakukan atau mempraktekkan akan doa itu. Seringkali hanya hal-hal yang kurang yang membuat kita kondisi atau hal-hal akan menghalangi kita saat kita mau belajar dan juga bermeditasi bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahwa kemudian kita akan memiliki penglihatan yang jelas tentang perbedaan bagian dalam dari bait suci surgawi itu. Jadi pikiran kita, kalau kita melihat bait suci itu adalah digambarkan adalah tubuh manusia. Bagaimana dalam pikiran kita juga harus bersih, bagaimana kehidupan kita juga harus selaras dengan kehidupan yang Tuhan rindu kita miliki dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam pikiran kita sehat, maka kehidupan kita pun atau apapun yang kita lakukan akan sehat juga. Kita akan memahami tema dari lagu dan ucapan syukur paduan surgawi di sekitar taktanya. Jadi dikatakan bahwa pada saat kita memahami bagian dalam dari bait suci surgawi itu, kita juga akan memahami tema lagu dari ucapan syukur dari paduan surgawi itu di sekitar takhta surga. Jadi sangat luar biasa. Kita akan memahami bagaimana saat kita melihat kembali Tuhan memimpin kehidupan kita dalam setiap langkah kita, maka kita akan menyanyikan rasa syukur itu di kehadirat Tuhan. Ketika Sion akan bangkit dan bersinar, terangnya akan menembus dan
dan nyanyian pujian dan ucapan syukur yang berharga akan terdengar dalam pertemuan orang kudus. Testimony for the Church jilid 6 halaman 368. Jadi marilah kita meminta Tuhan untuk dapat menuntun kehidupan kita. Kita tidak bisa melangkah sendiri. Kita tidak bisa mempraktekkan meditasi yang benar atau untuk mempelajari pelajaran kitab suci dengan benar atau berdoa dengan benar. Karena seringkali kita berdoa dengan motif yang salah. Tetapi dikatakan di sini, jika kita mau untuk meminta Dia, meminta tuntunan daripadanya, maka Sion akan bangkit dan bersinar, dan terangnya akan menembus. Nyanyian pujian dan ucapan syukur akan terdengar dalam pertemuan orang kudus. Jadi dimanapun kita berada, biarlah kita dapat memantulkan akan karakter Kristus. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji Engkau, sebab lebih baik 1 hari dalam perataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mazmur 84 ayat 5 dan ayat 11. Jadi kita diingatkan lagi bahwa bila mana kita berbahagia, kita adalah orang-orang yang berbahagia di rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang datang terus kepada Tuhan dan memuji-mujinya. Karena di sinilah kita harus mempraktekkan akan iman masing-masing kita dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan bahwa saya ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang pengikut-pengikut Tuhan. Namun saat kita tidak mempraktekannya, maka itu adalah iman yang mati. Tapi dikatakan di sini, jika kita mau untuk mempraktekannya, iman kita akan dituntun kepada iman yang bertumbuh. Hari ke hari akan lebih menyerupai karakter Kristus. Biarlah di pelajaran kita saat ini mengajari kita bagaimana kita terus bersyukur dan terus menaikkan ucapan syukur kita, dan belajar untuk menerima didikan dari Tuhan, bagaimana kita dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bermeditasi atau bagaimana kita berdoa, sehingga doa-doa kita bukan doa-doa yang salah, tetapi doa-doa yang terus akan menaikkan syukur kita ke hadapan hadirat-Nya. Pemirsa, di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan, tapi biarlah kita dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk pertumbuhan iman kita, sehingga hari ke hari kita dapat dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.